sampai dari konco ya, tembus seperti Juyung Taja. Kalau ini untuk pamor yang dinamakan pancuran seperti ada ujung gunung ya, gunung yang telah di sini ada apa itu gerojokan, itu pancuran ya ke bawah ya, ke bawah sampai ke atas semua ini ya lah. Untuk di samping-samping ini pamor yaitu namanya air ya, terobanyu seperti terobanyu air ya lah ini ya lah. Untuk pamor di sini ada triwarna yang dinamakan triwarna macam 3 ya, ada dadong muntir ya juga ada pamor isya, itu di sini ada pamor yang dinamakan pamor singkir ya. Nah ini kalau disebutkan ini banyak. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryo Jokolo di Pendawaji Channel. Selamat siang buat saudaraku semuanya, khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Juga terima kasih atas dukungannya mengenai tentang kegiatan Pendawaji Channel, yaitu mengenai tentang hunting maupun review atau edukasi. Terima kasih banyak atas kebahagiaan. Semoga kepada Anda selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Ta'ala, atau kelancaran rezeki maupun kesejahteraan maupun rahayu selamat dimanapun bumi yang dipijak. Oke saudaraku, beberapa hari ini tidak ada kegiatan ya, karena kegiatan untuk informasi mengenai tentang orang lapangan kami ya, belum gitu ada informasi masuk untuk pusaka yang selaras untuk yang kita cari ya, maupun selaras yang harus kita bisa edukasikan, maupun selaras yang kita hunting begitu. Karena apa? Untuk masalah pusaka itu memang kadung banyak informasi sudah terus-terusan, kadung tidak ada ya plus ya, banyak mengenai tentang pusaka-pusaka ya, tapi kan kita itu harus milih ya, harus milih. Karena apa? Karena tidak harus semua pusaka yang harus kita masukkan, karena kita sudah terlalu banyak ya, kita ngumpulin sudah lama pusaka yang biasa atau kelas menengah ke atas ya begitu, atau kelas bawah itu sudah banyak yang kita kumpulkan ya. Itu ya untuk pertama memang dulu nggak paham pusaka harus kita kumpulkan semua ya, tapi lama-lama kita harus meningkatkan apa itu namanya tuh kekelasan pusaka gitu ya gitu. Seperti kemarin kita hunting sampai dari Bali ya, dengan artinya informasi sampai dari Bali ya toh, sampai kita datang ke sana ternyata ya banyak pusaka ya, ada yang kinata tapi tidak cocok ya, tidak cocok. Juga ada pusaka ya lama tapi belum karuan cocok ya. Makanya pusaka itu satu itu dari tangguh, ornamen maupun dari garap maupun dari pamor ya. Ya ada beberapa pusaka dari Bali sampai
malah kita hanya bawa pusaka, hanya berapa pusaka, 4 pusaka ya. Kalau dihitung kita itu masalah rugi ya harus perjalanan atau transportasi maupun hotel maupun apa itu, kalau bilang kita rugi, tapi kita tidak bisa bicara rugi karena itu masalah budaya, juga masalah untuk masalah kesenangan. Kita senang dulu ya, walaupun barang tidak tepat, tidak cocok, tidak ada masalah ya lah. Begitu namanya, kita itu namanya pemburu pusaka ya, tidak harus semua barang kita kumpulkan. Kalau kita kumpulkan semua banyak ya lah, barang-barang yang kita bawa itu banyak, tapi terus kita buat apa mengumpulkan begitu ya gitu, hanya telah numpuk ya, tapi tidak bisa disalurkan begitu ya. Itu juga bukan permasalahan kita itu atau sombong, tidak ya, namanya kita cari barang itu memang kita berlomba, harus kita cari pusaka yang sesuai yang kita harapkan. Kalau sudah datang kinata semua ya, sampai 1 bulan 4 kali 5 kali dapat kinata semua ya, kamarogan, tapi ya bukan kinataan ya, ya betul-betul kinata yang original, yang betul-betul garap lama itu, yaitu bukan sembarang kinata gitu ya. Gitu. Oke ya, kita harus sabar. Kita harus sabar karena untuk dimanapun, sampai kita lacak dimanapun ya, memang dimanapun itu pusaka sama. Kalau kita cari tempat yang showroom di desa-desa, anggaplah kita showroom ya, kita ke teman-teman ya, kita juga milih ya, tidak sembarang pusaka. Kita punya partner yang harus kita datangi ya. Nah itu barangkali teman-teman ada pusaka-pusaka yang bagus, artinya bagus itu yang sesuai dengan kriteria begitu ya. Nah, memang pusaka itu kalau masalah mahar itu relatif ya, begitu relatif begitu. Walaupun bukan kita itu gak mau pusaka baru, bukan pusaka baru kamar kan ya banyak bagus ya, tapi ya juga mahal. Kalau yang bagus ya mahal, tapi kita itu villa-villa ya, artinya villa-villa itu kita itu mengedukasi itu khusus pusaka untuk tinggal di luhur kita, jangan Mojopahit sampai Mataram, sampai Buddha, sampai ke bawah ya ta. Nah, nanti ada khusus lagi yang untuk pusaka kemardikan, kesalon ya ada lagi. Bukan pusaka itu jelek loh ya, pusaka baru pun, pusaka generasi baru pun bisa itu untuk generasi penerus sekarang itu ya bagus-bagus ya. Wah, bagus-bagus sekali ya, itu. Karena apalagi kalau sudah ya kan bahan-bahan yang satu bahan temuan ya toh, kita olah lagi, kita harus orang sudah tidak tahu ya toh, begitu ya, bagus. Tapi ya mohon maaf karena kita itu untuk khusus bisa itu satu arah yang untuk mengedukasi supaya untuk generasi penerus ini tidak alergi pusaka, tidak bodoh untuk masalah tentang budaya. Banyak kita mengkhususkan untuk mengedukasi yang barang yang sepuh-sepuh tinggalan. Oke, saudaraku, untuk hari ini ya, ini beberapa hari ini tidak ada giat ya, karena satu capek ya, daripada itu kosong ya, untuk mengisi kekosongan ini dari tahan mereview ada 3 pusaka ya, 3 pusaka yang harus kita review ya, untuk sama-sama belajar gitu ya. Tuh. Satu untuk pusaka ini ya. Nah, pusaka ini cukup bagus ya. Ini rangkanya rangka lama ya, timo ya, kayu timo ya. Untuk gapelan seperti Jawa Timuran ini ya, Jawa Timur ya. Jawa Timur itu macam-macam, ada seperti Solo ya, tapi kalau ini Jawa Timur ya. Lah ini. Lah cukup tua sekali ya kayunya ya. Kalau kita poles, kita gosok lagi, jadinya seperti ini ya, jadinya seperti ini ya. Kita buka ya. Wah ya, untuk pamor sangat deling sekali ya, pamor sangat deling sekali ya.
Ini pamor sangat deling sekali ya. Untuk pamor sangat deling sekali. Kalau tidak salah dulu, ini sudah lama ini. Dulu ini dapat taring dari Gunung Kelut ini. Gitu, lupa ya, mungkin dari itu ya. Untuk pamor bagus ya. Untuk pamor bagus, Jonjong Derajat ya. Jonjong Derajat ya. Jonjong Derajat Sepuh ya. Mataram Sepuh. Dapur Jalak Tilam Sari ya. Tilam Sari ya. Tilam Sari. Kalau untuk masalah pamornya ini ya, nyerat seperti ujung gunung ya. Dan ada pamor namanya itu pamor meta arkodiot ya. Arkodiot. Nah, ini. Nah, ini untuk wilayah cukup lumayan, cukup utuh ya. Kita langsung kita terangkan sini. Bagaimana? Gini ya. Ini ya. Ini pusaka Tanggo Mataram. Mataram ini ya, ini lebar ya, panjang itu lebar. Ini lebar ini. Ini melebar Mataram atau Mataram Sepuh ya. Ini. Untuk dapurnya dapur Tanggo Mataram, dapur Jalak Tilam Sari ya. Jalak Tilam. Untuk pamor Jonjong Derajat ya. Ini Jonjong Derajat sampai atas ini ya. Nah, ini pusaka ini sangat ideal dan sepuh dan ringan sekali. Untuk bahan ya, bahannya bahan parunya meteor ya. Meteor dan ini ada pamor dari pamor di atas pamor meteor ini ada arkodiotnya ya. Lah, pamor arkodiot itu secara kekuatan itu kalau digunakan untuk syarat ada apa-apa itu dia bisa mengeluarkan daya esoterisnya atau kekuatnya ya, secara pengalaman saya ya. Untuk pamor tidak putus dari atas. Untuk pamor tidak putus dari atas ya. Lah, untuk gonjo agak lebar, dan di gonjo sini ada gonjo wulung ya, titipan gonjo wulung ini ya, titipan gonjo wulung ya. Titipan ganja wulung yang namanya pusaka. Lah, ini saudaraku ya, pusaka ini kalau salah dulu asalnya dari lereng Gunung Kelut ya, dari punyaan orang sesepuh Gunung Kelut ya, ini ya. Nah, itu untuk wilayah sangat utuh sekali ya. Untuk wilayah sangat utuh sekali. Kita balik ya. Nah, kita balik. Nah, kita balik sama ya. Yang dinamakan arkodiot ini putih-putih ini ya. Ini ada itu ketemu arkodiot itu beberapa titik ya. Nah, kalau itu ada maksudnya. Jadi semua para loro, para empu membuat pusaka ini ada arti-arti tersendiri ya toh. Nah, Jonjong Derajat itu gunanya untuk apa? Satu ya toh, ada yang untuk kawibawan juga kalau ada arkodiotnya ini jelas tuh ada kawibawannya. Lah, Jonjong Derajat itu untuk melakukan untuk cita-cita ya, untuk apa itu? Mempercepatkan apa yang diharapkan, begitu Jonjong Derajat, walaupun untuk kederajatan, untuk kepangkatan, walaupun untuk kedudukan, begitu ya. Lah, untuk ini Jalak Tilam ini pusaka netral ya, Jalak Tilam Sari pusaka untuk kesejahteraan rumah tangga, bagus untuk di dalam untuk rumah tangga atau suami istri ya. Nah, ini pusaka ini sangat dingin, sangat aura ya. Aura ini auranya kan kelau keabuan ya, keabuan ya. Lah, itu tanda pusaka sepuh ya. Jadi memang kalau pusaka kalau sudah dicuci dari warna seperti ini ya saudara ya. Untuk mengenai tentang pusaka Jonjong Derajat Jalak Tilam Sari ya, pamor sangat tidak ada yang putus ya, bagus ya. Nah, Jonjong Derajat itu macam-macam ya. Ada kadang-kadang putus ya, putus dari empu kalau bikin itu sampai 1 tahun, walaupun itu sampai gimana sama tidak putus. Karena pamor kalau putus dari empunya itu tidak bagus ya, begitu ya. Nah, itu kalau secara pengalaman saya ya. Untuk aura bagus ini pusaka ini menurut saya ya. Nah, ini saudaraku adikku ya, harus kita pelajari untuk pusaka yang sepuh atau pamor-pamor yang kelas atau pamor yang matang ya, pamor yang garap gitu ya. Ya,
Saudaraku, ada semuanya untuk mereview yang satu sudah selesai, tinggal yang kedua ya. Yang kedua ya, pamor Junjung Derajat yang ke-1 ini sangat istimewa ya. Garapnya, bahannya ya loh, sampai auranya itu sampai kelawu kegilapan ya, kelawu kebiruan itu ya. Itu ya. Ringan sekali. Nah, ini pusaka ini termasuk Solo ya. Gapelan Solo kayu timo ya, timo. Ini timo, ini juga dari asalnya Mas Yan ya. Itu. Ya. Nah, ini saudaraku ya. Ini pusaka dapur. Ya, pusaka ini looknya enak sekali ya, looknya ngombak segoro ya. Looknya ngombak segoro ya. Pusaka namanya dapur Carang Suka ya, Sarang Suko. Carang Suka, Sarang Suko lah. Pusaka dapur Carang Suko ini tanggonya termasuk era Tuban Sepuh ya, era Tuban Sepuh ya. Tuban Sepuh. Ya, saudaraku ya. Kita terus ya. Nah, ini Luk 7 ya. Pusaka ini sangat garap sekali ya, era Tuban Sepuh. Bedanya apa sama Mataram? Memang bedanya kalau Mataram ya, Mataram ini tipis, lebar ya. Ini ya gitu, hampir sama tapi tak serupa. Kalau ini memang agak tebal sedikit tapi ringan, bahannya tidak sama. Nah, Tuban kebanyakan itu biasanya itu besinya itu banyak kehitaman gitu loh ya, kebanyakan itu seperti keabuan seperti itu ya. Nah, untuk pamornya itu jelas, untuk pamornya itu ya, ini dinamakan pamor apa itu namanya, pancuran mas ya, pancuran mas ya. Ini pancuran mas ya, pancuran mas ya. Nah, ini nanti kita terangkan ya. Ini langka pancur mas ini ya. Ini ada pancuran ini ada triwarna ya, triwarna. Maksudnya triwarna itu kalau pancuran mas ada yang lurus gini toh ya toh. Lah, ini di dalam pancuran di sini ini ada air ya. Nanti saya terangkan nanti. Ya, itu bentar lagi ya. Lah, ini yang dinamakan pusaka Karangsuko. Ini kembang kacang. Kembang kacang itu kelawaran lambang kacang gajah ini sampai nempel dari sini ya toh. Bedanya itu apa? Carangsuko ya toh. Lah, Carangsuko ini greneng ya, tanpa sogokan ya, tanpa sogokan. Lah, ini ada kembang kacang, juga ada lambe gajahnya di situ. Lah, ini pamor seperti baliknya seperti Junjung Derajat ya. Tapi Junjung Derajat itu enggak salah, ada 3 seperti ujung gunung. Lah, di atasnya di sini ya, di atasnya seperti air mengalir ya, air mengalir. Cuman karena ini pusaka ini empunya itu sangat bagus untuk penggarapannya ini ya, jadi sudah pancuran mas, tidak ada pamor termasuk pamor dadung muntir atau pamor yang dinamakan itu pamor yaitu 1 dadung muntir, 1 lurus dan Junjung Derajat ya toh. Lah, di sampingnya itu seperti air ya, seperti air. Nah, ini kita jelaskan. Saudara dari semuanya ya ini. Lah, ini pusaka ini era Tuban ya, era Tuban Sepuh. Perbandingannya ini agak tebal tapi ringan ya, ini ya. Untuk bahan ini meteor ya, bahan meteor. Lah, ini tanggo Tuban. Lah, garapnya ini looknya ini look ombak segoro ya toh. Lah, ini bagus sekali ya. Lah, untuk ujung butut tumonya ini sangat lurus sama pakem ya, tidak nyentang ke belakang, ke depan, agak mandeto ya, begitu ya. Untuk look ya, looknya semitip sekali. Untuk looknya semitip sekali ya. Dapur Carangsuko. Nah, ini ya tembus sampai dari konco ya, tembus seperti Junjung Derajat kalau ini. Lah, ini untuk pamor yang dinamakan pancuran seperti ada ujung gunung ya, gunung yang telah di sini ada
ada apa itu gerojokan, itu pancuran ya ke bawah ya, ke bawah sampai ke atas semua ini ya. Lah untuk di samping-samping ini pamor yaitu namanya air ya, terobanyu seperti terobanyu air ya. Lah ini ya. Lah untuk pamor di sini ada triwarna yang dinamakan triwarna macam 3 ya. Ada dadong muntir ya, juga ada pamor isya itu di sini ada pamor yang dinamakan pamor singkir ya. Nah ini kalau disebutkan lebih banyak. Nah di sini ada pamor yang dinamakan double strobanyu ya. Untuk bahan kelawu ya, untuk kelawu ini kelawu ya, ini kelawu. Nah, untuk wilah sangat utuh sekali. Nah pusaka ini ya kita balik. Lah ya ini udah lain ya. Nah ini pamor tembus dari sini ya, ujung gunung sampai sini ya. Nah kenapa tidak sama sampai dari atas sampai sini? Mesti aja. Kalau sama nih namakan itu pusaka. Nah, pusaka isya itu bisa kalau dari lama memang dari belakang dari atas itu tidak sama ya toh. Nah ini ada junjung seperti junjung derajat ya toh. Ini ada pusaka dinamakan pusaka tondong mungsuh ya toh. Nah sini ya itu deko ini. Ini ada tondong mungsuhnya ya. Lah ini pamor ya. Ini dadung muntir ya, dadung muntir ya. Lah ini pamor strobanyu, tadi air sebelah air ya, dinamakan pancuran ya, pancuran dari gunung kan ada saudara. Dari gunung ada seperti air yang jatuh dari gunung ya, dinamakan pancuran ya. Nah itu pancuran sempat gerojok ya. Nah ini belak-belaknya banyu ini kita menandakan bahwa ini ada di samping ini ada air ya. Lah pusaka, lah ini ada pusaka carang suko ya toh, kembang kacang. Lah ini kembang kacang ya, kembang kacang ini ibaratnya ini carang suko itu menggayuh, untuk menggayuh termasuk menggayuh keinginan atau kelancaran kerjaan atau kerjaan usaha ya, maupun dari sifat secara estimasinya, secara filosofinya ya. Jadi para leluhur kalau leluhur itu membuat itu memang ada artinya ya, tidak sembarangan. Jadi ada arti-arti. Pamor itu mana huruf Sanskerta. Huruf Sanskerta itu ada artinya ya. Jadi kalau orang sudah bisa memahami pusaka, jadi itu bisa kontak di dalam hatinya itu. Kalau pusaka itu, oh pamor ini ya filosofinya seperti guna untuk ini ya. Itu namanya bicara batin atau indera keenam yang saya itu ada kontak Pak ya ini. Lah pusaka ini yang jelas untuk pancuran itu melanjutkan untuk kelancaran ya, kelancaran usaha ya, usaha itu macam-macam ya toh. Lah untuk di dalam kehidupan bahwa luk tujuh kemudian pitulungan atau kekuatan bahwa kita itu, bahwa manusia itu adalah harus kena istiar usaha ya toh. Jadi sifat 7 yang kepada diri kita ya, menimbulkan dari sifat untuk penjagaan atau tameng diri, yaitu juga kalau secara filosofi, secara kepercayaan memang lo 7 itu bagus ya, tiba itu sandang lan pangan atau usaha untuk pitulungan ya. Pitulungan itu itu bagus ya lah. Jadi kalau untuk apa itu namanya itu untuk rumah tangga, untuk usaha itu bagus sekali ya. Juga untuk pamor pancuran mas itu banyak ya. Tapi untuk yang lama memang ya sangat jarang-jarang ada kalau menurut saya ya. Nah itu memang semua itu seperti orang, ada orang itu kadang-kadang hampir sama boneka, tembak-tembak boneka itu persis ya sama dengan, tapi ternyata itu adalah boneka ya, persis tembakan itu persis seperti itu. Lah ini auranya ini ya kelawu ya, kelawunya sangat tajam sekali, dan looknya ini look simbol dari kehidupan, simbol kekuatan ya. Lah ini ya. Lah itu saudaraku ya, untuk mengenai ya ujung gunung melakukan dari cita-cita atau keinginan ya, atau untuk maksudnya untuk kesempurnaan kehidupan, maksudnya seperti itu ya. Kalau kita ambilkan bahwa pusaka ya, kalau pusaka itu diambil dari seni dari budaya, tapi belum mengerjakan dari seni budaya bahwa leluhur kita ya, leluhur kita sudah bisa membuat dari pusaka yang sekarang dianggap secara seni, yaitu dari pamor. Pusaka dari besi kan ya, saya bisa dilukis seperti hal sekarang. Untuk generasi pengrajin sekarang itu
bisa untuk membuat pusaka yang aneh-aneh atau pamor yang aneh-aneh seperti itu ya. Saudaraku ya, untuk yang saya itu Tanggo Tuban Sepuh ya, yang pusaka era Tuban Sepuh atau pamor-pamor, yaitu pamor pancuran tadi sudah kita jelaskan ya, untuk kembang kacang, gereneng ya. Nah ini kebetulan pusaka Lo 7 ini untuk garap sangat bagus sekali ya, untuk bahan-bahannya bagus sekali ya ini ya. Nah itu untuk bahan bagus dan pamor triwarna ya, ada pamor maksudnya triwarna itu ada ujung gunung, ada pamor apa itu pancuran yang pamor dadung muntir, juga ada seperti air mengalir yaitu setro banyu ya, gitu double ini ya. Dan untuk ini masih utuh ya. Untuk bahan-bahannya banyak kelawu ya, kelawu matang ya ini sepuh. Untuk looknya sangat garap sekali ya. Look di atas itu namanya buntut tumo ya, buntut tumonya sangat ideal, sangat garap sekali ya. Nah ini ya, jadi dari bawah sini sampai ini ya lurus. Nah itu ya kita sebenarnya untuk menangguh atau untuk menangguh pusaka termasuk namanya estimasi ya. Estimasi itu selalu kadang-kadang pengalaman tidak sama ya, tapi yang penting berdebat-pendapat itu wajar ya, karena yang penting kita selalu untuk melakukan masalah kebudayaan ya, budaya yang kita bangsa Indonesia atau tinggal di luar kita ya, atau pusaka-pusaka. Jadi kalau memang ada kurang pasnya itu masalah hak pribadi masing-masing ya, ini masalah ini estimasi ya, begitu. Estimasi kadang-kadang tidak sama, kadang ada pusaka contoh nama, ada pusaka setro banyu ya, mau setro banyu dinamakan pamor, ada yang dinamakan pamor singkir, ada apa ya lah gitu, kadang-kadang seperti itu ya. Dan namanya pusaka tilam sari ya toh, oh ini tilam ope lah ini ya, padahal tilam sari itu jalak itu ada macam dua, jalak tilam ope atau jalak tilam sari ya toh. Kalau tilam sari tilam ope dok lah, tilam sari aja tidak pakai dikelalis ya toh. Kalau jalak nama itu ada dikelalis ya toh. Kalau jalak tilam tape, dan untuk masa ini kurang pendek ya, kalau tilam sari itu manjang, begitu kita jelaskan. Kalau untuk menjawab masalah pusaka itu memang panjang lebar banyak sekali ya toh. Oke ya, untuk mengenai untuk pusaka yang kedua udah selesai, tinggal yang ketiga ya. Ini termasuk pusaka ini cukup lumayan panjangnya, juga hampir 39 ya toh. 39 lah, ini rangkanya rangka kayu timo ya, masih orisinil. Untuk rangka kayu timo, gapelan termasuk gapelan Solo ya, Solo ya. Solo itu memang ada yang besar, kecil, nyelentrang ya toh, ada yang lebar ya, seperti Jawa Timuran seperti. Tapi di Solo hampir sama Jawa Timur, tapi bukan Jawa Timur ya. Lah ini ya. Nah, tapi bisa dikatakan sudah Jawa Timur juga ya, karena hampir sama itu, bisa dikatakan Jawa Timuran karena lebarnya sama ini, godongannya ini lebar sekali ya. Ini ya, godongnya terlebar. Juga untuk masalah handle termasuk handle kodong orek ya, itu ya lah. Nah ini handle-nya juga Jawa Timuran begitu ya. Nah, untuk rangka memang mungkin ya, karena ini dulu tidak sama, tapi kita sambungkan ini karena apa? Karena ini sama timo, tapi timonya nggak sama seperti ini, karena dulu mungkin hancur ini ya, itu hancur ya. Kita buka ya, kita buka lah. Ini pusaka ini sangat gagah sekali ya, pusaka sangat gagah sekali. Dan untuk potongan namanya itu manunduk ya, manunduk saya itu manunduk. Jadi heluknya itu tidak begitu kasar ya,
Jadi kalem alus gitu, meyayeni ya pusaka ini ya. Jadi kembang kacangnya, lambe gajahnya seperti kelali gajah ini ada di situ, ada lambe gajah double tiba. Lah pamor ya dengan jual pamor eranya termasuk kalau menurut saya ya era termasuk era kalau era mana itu namanya itu bukan kalau seperti mana sih Cirebon itu bukan. Kalau Cirebon pusakanya tidak wungkul lebar-lebar ya, itu Cirebon ya. Cirebon itu seperti gitu ya. Ini enggak, ini wungkul ya. Nah, itu eranya seperti hampir era Mataram seperti Mojopahitan. Kalau diambil dari Tuban ya, kalau diambil Tuban ya. Kalau Tuban sama seperti hampir sama ya toh. Tapi yang jelas pusaka ini lain daripada yang lain ya toh. Bisa dikatakan juga era Tuban juga ya bisa ya toh. Nah ini ya hampir sama karena apa potongannya itu. Lah ya toh. Cuman bedanya apa? Bedanya ini looknya. Nah kalau ini tadi looknya itu gagah di atas ya. Kalau ini manunduk ya toh. Jadi manunduk. Jadi pusaka itu siapa menyayeni sopan nih tangguhnya itu seperti ini ya lah saudaraku ya. Nah ini pusaka ini memang gak sama pada kalau yang lainnya. Ini look 11 ya, look 11 memang eranya itu sepertinya itu kalau kita era Mataram ya kurang tipis ya toh. Kalau era Mataram kurang tipis lah. Kalau untuk kita ikuti era Tuban Sepo ya itu cocok. Kalau kita memberikan masalah tangguhnya Cirebon kurang lebar, kurang tipis ya begitu. Lah pusaka ini keanehannya itu looknya itu mandeto ya, looknya itu manengkung ya untuk ke depan ya. Jadi pusaka seperti pusaka menyayeni. Jadi dulu mungkin mungkin pesannya para ulama, para wali dulu mungkin kita estimasi aja ya toh. Lah ini pusaka ya, kalau Mataram ya ini terlalu dalam ini ya, terlalu dalam ini hampir seperti dalamnya ini seperti Singosari atau Mojopahitan ini ya. Nah ini kembang kacang ini, makanya kalau ada dua itu koro welang itu ya, koro welang lanang, koro welang wedok ya toh, begitu. Kalau koro welang lanang ya toh itu memang ada sogokan dua, kalau itu wadon itu memang ada pakai 3 lagi sogokan 1 begitu ya. Itu secara estimasi, secara yang saya pelajari benar atau tidaknya, yang penting ini masalah estimasi seperti itu ya. Tapi yang jelas pusaka ini pamor dari Pamarbon ya, seperti hampir seperti Madura Belambanti, tapi tidak, ini halus ya. Kalau Madura kan ini kasar ya, ini halus sekali. Ada waskuta di sini ya, ada waskuta, ada wayu temurun seperti air ya. Lah ini ya. Lah ini ada waskuta. Nah ini. Nah, untuk looknya ini ya sampai dari bawah sampai ini tembus dari atas ini sampai lurus ya. Lah, tengkuknya ini ke depan ya. Tidak lurus, tidak ke belakang ya. Begitu ya. Ini pusaka ini tidak keras, owonya itu bagus sekali ya. Nah, untuk pusaka ini termasuk pusaka untuk kawibaban juga, untuk kawiban atau panunduan juga ya begitu. Nah coba baliknya sampai balik tembus ya begitu. Nah ini kalau diambil dari sini lah, nekuknya kan nekuknya dari depan ya, langsung nekuk dari ke bawah, jadi tidak lurus ya, looknya tidak lurus pada lainnya ya, looknya itu ke depan. Nah pusaka ini dulunya mungkin juga untuk perkumpulan untuk masa untuk menghadapi segala permasalahan ya, biasanya untuk berkata para ulama, para wali ya dulunya itu seperti itu ya. Juga untuk namanya orang itu mempunyai kekuatan macam-macam ya toh. Jadi juga kepercayaan macam-macam secara pribadinya, walaupun para wali, para apa ya juga dia itu juga nyengkelit pusaka, bukan berarti percaya dengan pusaka. Memang nama satu daerah orang Jawa, kedua di mana masalah
untuk masalah keuangan tidak tergantung dari kekuatan hati nurani pun, walaupun dari pusaka yang dari doa-doa para leluhur dan para empu ya, juga semua itu juga saling sama-sama memerlukan seperti itu ya. Nah, dengan para leluhur kita membutuhkan pusaka itu memang ada maknanya, ada artinya. Dan dapur itu dinandakan luk 11 mereka dari segi kehidupan ya. Kalau diapalkan dari kewibahan atau sandang, kalau ibaratnya seluk 11 itu satu dikembalikan lagi satu ya toh. Secara kepercayaan ya, secara kepercayaan dikembalikan kepada Allah ya toh, atau Tuhan yang Maha Esa begitu. Lah ini pun kalau artinya itu memang banyak, kalau sebut itu banyak ya. Nah itu untuk seperti ini ya toh, bisa dikatakan kembang kacang ya, kembang kacang itu kawibawan ya toh, kembang kacang ya toh, untuk menggawikan untuk masalah lawan seperti itu. Tapi yang jelas pusaka ini aneh ya, aneh daripada yang lainnya karena apa, looknya itu pun beda ya, looknya itu pun beda. Bedanya itu apa, mentekuknya itu ke depan ya toh. Lah ke depan bukan lurus, sepoh ke depan selama duduk begitu. Oke, itu masalah untuk pusaka luk 11 ya. Ini kalau saya ini untuk panjang 30 atau 40 begitu ya. Untuk keterangan seperti itu saya terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kekurangannya untuk estimasi atau tangguh ya toh, atau untuk keterangan kami, karena semua selalu kita tidak sama untuk mengasali tangguh maupun mengedukasi ya toh, untuk masalah ini harus tidak sama. Karena apa, pengalaman seseorang terlalu tidak sama ya toh begitu. Jadi tidak berdasarkan untuk masalah gugon Tuhan, untuk masalah tentang kepribadian yang kita pelajari, jam terbang kita ya toh begitu, tidak sama. Oke, mengenai bahan suatu contoh ya, seperti ini ya toh, bahannya seperti ini ya, ini nah ini pun tidak sama, ini meteor kelawu ya, auranya itu ya mencorong ya, ada arkodiot. Apa artinya arkodiot? Arkodiot itu adalah itu meteor yang mempunyai ditaruh sini ada ion-ion kekuatan ya, secara kepercayaan pada leluhur dulu ya, ion kekuatan bila dari manapun dia akan muncul seperti sinar ya, kawibawan ya toh. Ini kalau kita jelaskan banyak lah, dibandingkan sama ini ya yang tidak sama ya, tidak sama, sedangkan pamornya aja tidak sama ya. Ini terlalu tebal ya toh, tapi halus ya, tapi ringan ya. Ini loh, oh potongannya ya kan tidak sama ya, mantap depan. Nah, jelas ini menurut saya pusaka untuk zaman dulu ini pusaka untuk panundukan ya toh. Ini lah untuk panundukan dan untuk kekuatan ya. Kekuatan itu namanya kekuatan sugesti kita ya toh, batin kita ya toh, keteguhan biar teguh begitu ya, menambah keteguhan begitu. Dan ini pun ya tidak sama, tapi kan hampir sama, tapi pamornya sama. Artinya pamor sama, cuma bentuknya itu bahannya sama, tapi pamornya nggak sama ya. Nah ini loh ya, looknya nggak sama, ini lurus ya, beda ya. Itu saudaraku ya, harus kita bedakan ya. Jadi saya mohon maaf bila keterangan kami tidak sesuai dengan apa yang Anda pelajari seperti ini ya. Ya sama karena apa, estimasi ini sifatnya sistemasi ya, perkiraan ya toh, tangguhan. Walaupun kita dulu belajar karena apapun, memang saya tidak belajar dari buku seperti itu ya. Itu ya, karena dari pengalaman dari seorang dulu yang belajar saya, pusaka yang saya ikuti ya toh, karena sudah armahum ya, banyak sekali begitu ya. Nah ini ya, dan untuk mencari pusaka ini belum karena dapat ya toh. Saya dapat pusaka yang dapur seperti ini ya masih satu kali ini, banyak pusaka ya itu. Nah untuk masalah bungkem, kalau kita bawa ambilkan bungkem di sini pun, kalau kita bawakan ini bungkem ya, di sini ada pamor bungkem ya toh, itu ada bungkem. Nah itu, nah untuk
Greneng pun ya, untuk greneng kalau yang lama ya saudara ya, untuk greneng yang lama tidak menerjang untuk masalah pamor ya. Jadi pamornya enggak kerowok gitu loh ya, begitu ya. Jadi ya disitulah bedanya seperti ini. Jadi saya mohon maaf bila keterangan saya tidak sama atau pertentangan sama teman-teman kita yang juga permainan pusaka seperti ini ya. Jangan dibuat masalah. Marilah mengenai tentang kebudayaan harus kita saling bersatu ya, biar dunia perkarisan kebudayaan ini biar persa kita kuat ya toh, biar tambah bagus ya, tambah rame ya begitu. Jadi untuk adik-adik kita tidak alergi hafalan pusaka. Terima kasih. Sebenarnya terima kasih banyak atas dukungannya kepada Waji Channel. Sekali saya mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan.